Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Fadeditya yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di Propaganda program sepak bola untuk Anda. Sama seperti episode yang lalu, saat ini saya sudah ditemani dua sahabat saya. Bung Enteng dan juga Bung Aun Rahman. Semoga sehat ya. Sehat dong. Episode kemarin kan kita ngomongin soal pelatih asing ya. Dan sekarang timnas Indonesia sudah ditangani oleh pelatih asing yaitu Coach Sinteyong. Nah kemarin-kemarin lagi rame soal dia mengkritik nutrisi pemain lah ya. Sebenarnya wajar nggak sih seorang pelatih mengkritik soal gizi pemain? Bukankah itu mah ya udah suka-suka pemainnya aja sih gitu mau makan apa? Gimana Un? Kok saya wajar dong karena kan pelatih wajar karena pelatih kan mengharapkan penampilan terbaik dari atlet yang dia tanganin gitu. Jadi ketika misalnya ternyata setelah ditelusuri salah satu penyebab tidak performnya si atlet yang dia pemain yang ditangani karena gaya makannya nggak bagus, wajar dong ketika akhirnya dia juga komplain lah soal itu gitu. Jadi sebenarnya apa yang diutarakan Sinteyong soal nutrisi bukan suatu yang salah juga, emang bukan suatu yang salah, emang justru pelatih emang harus sampai di sana levelnya gitu untuk mengetahui asupan-asupan terhadap pemain-pemain yang dia tangani gitu. Nah Teng nih, kan Teng sekarang makin tahu ya Teng soal asupan apa yang bagus untuk tubuh gitu. Kalau kata Teng gimana Teng? Ya, sebetulnya untuk dalam skala olahraga ya saya baru ngeh itu kemarin pas lagi ada kritik soal makanan pemain itulah. Ya salah satu pemain yang upload pemain makan sembarangan itu saya baru ngeh ternyata sepengaruh itu di olahraga. Dan memang ternyata dalam keseharian kita pun juga terasa gitu. Karena pernah gitu kan suatu hari juga saya main bola gitu kan makan gorengan terus saya main bola kan ternyata nggak enak gitu. Oh oke. Nah, dan kebayang makanya kalau misalnya pemain sepak bola gitu kan yang dia menuntut kebugaran fisik ya, gizi segala macam dia makan sembarangan terus ternyata berpengaruh sama performa mereka gitu. Dan yang saya lihat kan juga pemain kita ini saya pernah lihat latihannya setelah berlatihan tuh makan prasmanan tuh sampai kayak porsi ya, gitu kan banyak ya. Ya. Jadi kayak mie dicampur sama nasi gitu kan. Saya lihat tuh pemain itu gitu kan. Udah ada nasi tapi pakai jagung lagi. Iya gitu, saya lihat gitu kan. Ternyata itu tuh nggak seimbang buat seorang atlet gitu kan. Dan saya juga pernah lihat suatu kayak desain grafis gitu kan bahwa Cristiano Ronaldo aja dia makanya tuh diatur tuh sedemikian rupa gitu kan. Nah pemain kita yang penting karbo terus gitu kan. Sementara kan ada yang harus diperhatikan demi kebugaran pemain. Kebanyakan pemain kita tuh mengidolakan Cristiano Ronaldo gitu kan. Tapi untuk menjaga gizi seperti Cristiano Ronaldo saja tidak gitu kan. Malah nggak mau gitu ya mengikuti prosesnya ya. Iya gitu. Karena kan emang pasti kalian juga pernah dengar waktu Evra cerita. Waktu dia diajak ke rumahnya Ronaldo untuk makan siang. Tapi ternyata cuma ada salad dan dada ayam yang cuma direbus doang gitu. Sampai si Evra baru beres makan malah diajak latihan lagi sama Ronaldo. Seedan itu gitu si Ronaldo tuh. Cuma yang jadi masalah di beberapa pemain yang bermasalah itu. Kenapa di-upload ya gitu maksudnya ke media sosial. Gitu. Saya sebenarnya dengan fisik saya yang sekarang bukan orang yang cocok untuk mengomentari makanan orang lain ya. Karena saya juga ngasal makannya. Tapi gini, pertanyaannya kalau misalnya si atlet-atlet ini komplain, loh kalian juga makannya nggak diatur lah. Kita kan sipil, orang biasa yang tidak dituntut kebugaran gitu. Ya, nggak dibayar pakai nggak dibayar. Kita bukan orang yang dibayar untuk biar tubuhnya terus bugar dan juga harus tampil di lapangan. Kita kan orang biasa gitu. Walaupun kita juga harus menjaga kesehatan. Betul. Makanya jadi itu yang dipertanyakan juga itu komentar serangan balik dari mereka gitu soal kenapa kita ngurusin hidup mereka, karena kan kita penonton gitu. Berarti kan saya juga sepakat dengan beberapa netizen ketika mereka bilang berarti kalau mereka nanti kalah dan beralasan sudah berjuang nggak bisa ditolerir dong. Karena mereka aja makannya kayak gini gitu. Makanya jadi benar juga nih netizen ini. Kadang-kadang kan walaupun netizen reaktif ya, tapi ini benar juga gitu. Satu hal yang lain tadi juga sepakat sama Bung Adit, kenapa diposting gitu? Nah iya. Itu poinnya juga kenapa diposting kalau misalnya lagi makan yang aneh. Karena akhirnya kan setelah kasus-kasus ramai ini ada yang bilang, pemain lain juga gitu. Kalaupun ngepost itu yang lagi bagus-bagusnya aja. Ya udah berarti kan gak usah diposting ketika dia lagi makan tongseng gitu.
Tapi kalau misalnya dia lagi makan salad sama dada ayam baru di post ya Bu, itu lebih baik gitu. Lebih baik gitu ya, handling media sosialnya. Handling media sosialnya itu yang jadi masalah lain ternyata gitu ketimbang soal bagaimana mereka makan gitu. Nah, Teng, kan kalau seorang pelatih timnas wajar gitu ya, dia ngumpulin pool pemain sebanyak-banyak pemain sama dia diseleksi dan dicoret. Terus kan di episode sebelumnya kan kita ngomongin soal ada pemain yang dicoret karena dia terlambat 10 menit. Karena saya termasuk orang Indonesia dan permisif ya, kayak 10 menit doang gitu. Dan tapi dia dicoret gitu, bahkan gak dibawa ke Kroasia kan, gak bisa foto-foto gitu kan di Eropa. Itu wajar gak sih kalau misalkan si pemainnya kecuali 2 pemain itu gitu ya, pemain yang dicoret itu balik mengkritik pelatih, bilang bahwa kayak dia nggak tahu kalau saya pemain jago gitu. Bagi saya itu untuk balik mengkritik atau berbicara itu sebetulnya hak dari pemain ya. Emang setiap hak pemain punya hak berbicara, tapi setidaknya mereka sadar diri. Jadi yang saya soroti adalah apa sih bentuk kritik mereka itu gitu. Bahwa memang ya kritik adalah hak segala manusia gitu kan, segala orang wajib maksudnya dia mengutarakan pendapatnya gitu kan, daripada dipendam kan malah jadi batin gitu kan. Tapi apa yang dia kritik itu loh, kita harus memahami apa yang dia kritik dalam hal kontekstual gitu kan. Dalam hal ini karena dia tidak disiplin, ya wajar gitu kan untuk mencoret pemain gitu karena tidak disiplin. Tapi dalam hal saya jago gitu kan, itu kan luar kontekstual dari kontekstual di dia sama pelatih gitu kan. Itu kan subjektifnya dia gitu kan. Tapi kan yang mengatakan secara objektif itu ya pelatih itu gitu yang mencoretnya. Yang lagi-lagi seperti yang kita bicarakan pada episode sebelumnya bahwa kendalanya itu ya pelatih yang memilih pemain secara lebih murni itu dia lebih mengetahui bahwa ternyata attitude pemain seperti ini. Itu mungkin buah dari hasil pelatih asing yang memilih pemain Indonesia secara murni dan tanpa ada titipan-titipan ataupun mungkin kepentingan lain. Dan dia emang lihat attitude-nya gitu juga itu kan ya Teng ya? Iya, dan kritik yang karena saya jago lah di lapangan ya itu bagi saya itu ya sebuah kritik memang, tapi attitude-nya ya kurang ya? Ya, nonsense lah. Nah, terus gimana sih cara pemain harusnya bereaksi terhadap kritikan pelatih, terhadap keputusan pelatih? Gimana sih harusnya? Ini kan sama ketika kita dikritik sama bos gitu. Kecuali kalau bosnya menyebalkan emang agak beda cerita ya. Jangan tertawa. Ya maksudnya ini kan mirip ketika kita dikritik sama atasan lah gitu. Performa kamu kurang bla 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 bla. Kalau misalnya ternyata ada dasar gitu kenapa misalnya kita dikritik, kita harus bisa menerima dong. Mau gak mau gitu. Kecuali kalau kita punya pembelaan. Misalnya dalam case si pemain yang dicoret ini, saya telat bukan karena tiduran, emang misalnya nih saya telat karena itu sih mobil yang bawa saya ke sini bocor bannya gitu. Saya masih oke, wajar gitu kan. Tapi kan ini yang reaksi yang harus dilakukan sebenarnya justru bukan mengkritik balik tapi introspeksi harusnya. Yang sayangnya memang orang Indonesia itu lebih senang menunjuk ketimbang menunjuk orang, menunjuk orang ketika ada yang salah. Misalnya banjir yang disalahkan karena pemerintah, padahal dia juga buang sampah gitu sembarangan. Itu kan sering terjadi. Itu juga yang harusnya mental yang harusnya ada juga. Ketika ternyata dicoret, sadar saya salahnya apa? Bukan pelatih sensi ke dia, tapi emang mungkin ada kesalahan yang dilakukan juga gitu. Sama kayak diputusin pacar lah, soal saya apa gitu kan, interpretasinya. Jawabannya biasanya kamu terlalu baik, Teng. Oke, jangan kemana-mana dulu, tetap di Propaganda, program Sepak Bola untuk Anda. Yang kembali lagi di Propaganda, program Sepak Bola untuk Anda. Kalau di segmen sebelumnya kita ngedengerin curhatnya Teng ya. Kalau curhatan pemain nih, wajar nggak sih kalau si pemain ini bicara di media gitu atau di media sosial dan menyerang balik si pelatihnya? Siapa dulu? Teng dulu deh. Ya boleh. Ya kalau menurutku sih tadi garis yang perlu digaris bawahi adalah soal attitude dan kritik apa gitu kan. Ya kritik kan bagian dari perlawanan gitu kan. Cuman apa yang dia kritik gitu kan, secara konteksnya itu apa gitu. Dan sekarang di era digital ini yang ketika pemain dulu kan pemain nggak punya media sosial dong gitu kan. Mereka kritik ya cari wartawan gitu kan, atau nggak curhat ke siapa gitu. Tapi kan sekarang eranya medsos gitu kan, dan mereka punya wadah yang untuk menumpahkan
keluh kesah mereka gitu kan. Meskipun lagi-lagi gitu soal caranya aja yang nggak bagus gitu kan caranya. Ya lebih baik betul kata Bungo dan introspeksi lah. Kira-kira apa gitu kan. Dan soalnya itu kan udah banyak contohnya pemain-pemain yang di luar lapangan sepak bola itu jelek dan menghancurkan karir sendiri kan. Di Eropa kan udah banyak gitu kan seperti itu. Kayak Rafael Morrison ya. Ya kayak Rafael Morrison dan segala Balotelli gitu kan. Ya banyak lah jadi contoh gitu kan. Dan apalagi sekarang di era Sinteyong yang punya disiplin tinggi dan kenapa enggak sih memberikan masukan yang untuk kebaikan si pemain tersebut gitu. Ya, soal attitude aja sih baik lagi. Namun kalau ini kita bicara soal hal yang lain sih. Kenapa ada kolega sesama pelatih yang justru ikut membela si pemainnya gitu? Kenapa ada sama pelatih yang berpikir bahwa ya udah makanan pemain ya serah pemain aja, namanya kan mereka juga manusia gitu. Kok bisa sih ada pikiran-pikiran kayak gitu? Itu yang kita bilang di episode sebelumnya soal banyak pelatih Indonesia yang permisif lah. Itu yang kemudian kayaknya jadi salah satu alasan kenapa kemudian pelatih ini menyampaikan pendapat tersebut. Karena mungkin pas zaman dia jadi pelatih, misalnya pas ketika dia menangani tim ya bebas-bebas aja gitu. Tapi kan emang harus dipertanyakan, padahal kan yang diserang sama-sama pelatih juga gitu. Ini kan jadi pertanyaan untuk pelatih tersebut kenapa mengutarakan pendapat demikian. Tapi mungkin bisa dilihat karena pelatih tersebut juga ketika menangani tim ya permisif dan bebas-bebas aja juga gitu. Dan hasilnya juga tidak bagus-bagus amat juga gitu. Jelek sih bahkan. Teng, ini kan kita terkesan kayak ada beberapa pihak yang ya terkesan ya kalau yang saya rasa nggak ingin Sinteyong ini lanjut gitu sebagai pelatih timnas. Belum lagi tadi ada gejolak lah soal nutrisi, soal bagaimana ada pelatih yang justru nyerang si Sinteyongnya juga. Nah dengan gejolak ini, Enteng gimana sih ngelihat ke depannya soal Sinteyong? Apakah dia akan sampai Piala Dunia 2021 atau bakal break di tengah jalan? Ya, di kita tuh kan banyak yang cari panggung lah di pelatih itu. Pelatih sepak bola tuh banyak yang cari panggung yang memang timnas ini lahan basah gitu sebetulnya. Kalau berbicara soal komersil, banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari timnas. Ya minimal iklan lah, main iklan produk makanan ataupun minuman gitu kan. Dan juga jadi selebritas yang lainnya gitu. Lahan basah gitu kan, apalagi di kita tuh ya untuk hal yang sebuah existing itu di permukaan sepak bola itu banyak yang mencari sebuah perhatian besar. Ya kalau nggak timnas gagal ya bisa ditarik sama klub gitu kan misalnya gitu. Nah, terus kemudian yang berbicara soal kaitan dengan Sinteyong ini, ya cari panggung bagaimana untuk biasa Sinteyong. Saya jujur saya bakal bela abis-abisan soal Sinteyong ini karena saya suka dengan gaya Sinteyong gitu kan. Meskipun kalau bicara soal realistis, bila mana kejadian seperti ini terus bertahan gitu kan, nggak mustahil kalau Sinteyong ini bakal kayak Luis Milla gitu. Nasibnya gitu kan bakal diputus tengah-tengah gitu kan, pelatih lain gitu kan mencak-mencak cari panggung terus mengompori federasi gitu kan. Kemudian federasi kan seperti tahu sendiri ya, setiap pelatih itu kayak harus dalam cengkraman gitulah. Dalam kontrol belum lagi soal unsur permisif tadi gitu kan juga yang membuat kontradiksi sama pelatih asing gitu, terutama dengan Sinteyong yang disiplin tinggi. Dan saya rasa memang saya sempat tadi ngobrol sama Bung Aun di belakang layar ini bahwa Indonesia tuh nggak bisa langsung juara setahun 2 tahun gitu, nggak bisa gitu. Butuh proses yang sangat panjang banget gitu kan. Terus kata Aun juga tadi kasih info bahwa Raja Gopal aja katanya Aun ya sampai 6 tahun gitu dia bisa bawa Malaysia juara AFF gitu kan. Di Indonesia ini saya rasa kayak untuk insan aja nggak siap gitu. Saya pikir juga bahwa untuk sekelas Jose Mourinho aja datang ke Indonesia kayaknya gak akan bisa langsung juara. Susah karena dia bakal mendapatkan resistensi dari pemainnya itu sendiri soal mental. Sama Sinteyong aja soal makanan udah diserang balik tuh kan. Apalagi pelatih yang top Eropa yang lebih punya disiplin tinggi gitu. Dan saya juga suka menyaksikannya kadang-kadang saya juga gak terlalu setuju sama kekeluargaan di sebuah tim gitu. Kadang-kadang kan yang muncul permisif dari tim itu kan karena kekeluargaan itu. Ya. It's okay ya, budaya kita memang kadang-kadang ini usul keluarganya gini tapi untuk lebih prestasi ya harus profesional lagi gitu. Kalau kata Aun gimana, Un? Kalau misalnya gejolak-gejolak ini tidak berhenti,
nggak kecil kemungkinan bakal dilepas di tengah gitu. Apalagi kan dikit-dikit udah mulai dikomplainin lah, misalnya kenapa si A dicoret, kenapa si A nggak dipanggil. Dari pemilihan pemain aja udah banyak yang komen. Saya sih berharapnya federasi punya sikap gitu. Ini kan dipilih sama federasi, dibebankan target dan lain-lain. Harusnya federasi juga pasang badan dong terhadap Sintayong, terhadap apapun yang dilakukan gitu. Kalau misalnya ternyata malah lepas tangan itu juga jadi amat disayangkan. Karena kita juga bisa lihat, mungkin kita belum lihat gamenya lah, belum lihat pertandingan ya. Tapi kita bisa lihat bagaimana mentalitas ada yang saya lihat berubah juga di timnas setelah ditangani oleh Sintayong. Ini yang amat disayangkan kalau misalnya tiba-tiba karena masalah nggak penting gitu, masalah yang nggak perlu-perlu amat, tahu-tahu Sintayong dilepas gitu. Itu yang bakal amat disayangkan. Tahan dulu, jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program Sepak Bola untuk Anda. Kalau kita bicara soal prestasi, emang kita juga seneng yang instan ya sebenarnya ya. Karena kan kalau proses lama gitu dan dibutuhkan kepercayaan. Nah, baru-baru ini ada kabar soal naturalisasi pemain. Konon kabarnya udah ada pemain Brazil katanya yang dimasukin ke klub gitu untuk untuk dilatih, untuk di apa sih? Gimana sih kan kabar lebih jelasnya? Itu kan jadi ada 8 pemain asal Brazil dititipkan kepada klub untuk nantinya dilanjutkan ke proses naturalisasi untuk Piala Dunia U20 2021 tahun depan di Indonesia. Wacananya demikian, tapi kemudian kan 8 pemain ini juga jadi pertanyaan, asalnya dari mana, bagaimana dia bisa di sini, terus tujuannya 8 pemain ini itu buat apa? Karena kan memang tercantum di programnya ketua federasi, dia bilang memang akan melakukan naturalisasi, tapi yang jadi pertanyaan adalah karena ketua federasi ini bilang naturalisasinya itu untuk pemain-pemain keturunan sebenarnya. Oh, sebenarnya untuk keturunan. Emang yang punya darah Indonesia, paspornya di Indonesiakan lah gitu. Sementara ini kan yang jadi pertanyaan, kenapa orang-orang Brazil ini ada di sini gitu. Itu yang kemudian jadi pertanyaan buat publik. Kenapa orang Brazil? Karena kan katanya si ketua federasi bilangnya bakal menaturalisasi para pemain keturunan Indonesia yang ada di Eropa. Teng, soal wacana ke pemain yang dinaturalisasi ini menurut Teng gimana, Teng? Oke. Kalau untuk keturunan yang dari Indonesia saya sih sepakat aja, tapi untuk memaksakan pemain-pemain borongan gitu atau siapa gitu kan dari Brazil, siapa tahu dia mau ngelatih capoeira di sini tiba-tiba jadi pemain bola kan siapa yang tahu gitu kan. Kalau dulu kan ada istilah kayak bule yang lagi main bola di Bali gitu kan, direkrut jadi pemain. Bener, itu memang, dan katanya konon memang adanya gitu. Memang ada yang katanya gitu, katanya ada, dan juga kayak di saya lupa timnas tahun berapa ya yang masih zaman transisi jadwalisme itu kan katanya ada pemain yang sempat dari yang di negara saya itu dia bisa main bola, cuman dia bukan sebagai profesional gitu main bolanya gitu, dia sempat ditarik gitu kan, sempat ada isu seperti itu. Nah, tapi untuk soal di timnas ini yang saya rasa itu terlalu memaksakan gitu, memaksakan. Bagi saya inferiornya itu udah keterlaluan gitu kan, inferior udah keterlaluan. Saya sih lebih baik pakai murni Indonesia aja gitu kan untuk juniornya gitu, daripada menjadi polemik seperti ini. Dan garis lurusnya bila manapun harus ada ya pemain keturunan aja gitu ya udah sih gitu, kita hargai darah Indonesia yang ada di luar negeri, yang mereka masih punya niat untuk saya pengen punya misalnya memperbaiki nama olahraga negara ibuku misalnya atau bapakku gitu kan, itu is okay gitu. Mereka masih punya nilai nasionalisme yang cukup tinggi, dan daripada yang tidak punya darah yang random gitu dibawa Indonesia nggak jelas gitu kan, nasionalismenya dipertanyakan gitu kan, terus pemahaman taktiknya sama pelatih ya kan, karena kita kan banyak asisten pelatih yang lokal ya, jadi kan dipertanyakan juga soal kebudayaan segala macamnya gitu kan, dan ya memalukan sih menurutku, itu memalukan di mata negara luar pun sangat memalukan. Kalau mau random rekrut Messi ya. Iya, sekarang gitu aja gitu bisa kan. Nggak sih? Oh, udah nggak bisa kan, Kamerun ya. Iya. Bila perlu udah aja Emil Audero gitu kan misalnya. Iya. Nah, kalau kita ngomongin soal Liga Indonesia lah sekarang ya, kan bakal mulai lagi kalau nggak salah 1 Oktober ya, On ya. Cuma kan yang jadi masalah beberapa klub ini agak sebel karena jadwal belum keluar nih. Betul. Ini sebenarnya sudah bisa diprediksi ya, karena kayak jadwal diundur, jadwal belum keluar itu kan memang sudah jadi kebiasaan di Indonesia lah. Nah, gimana sih
cara klub untuk menangani hal ini gitu dengan ketidakpastian ini, Un? Agak sulit karena gini, klub harus juga memberikan garansi kepada pemain bahwa kompetisi akan jalan kan. Karena pemain ini latihan terus dong. Gaji harus dikasih terus dong karena mereka latihan. Ini yang sumber tidak pasti ini yang bikin jadi sulit sebenarnya. Tanggal 1 Oktober itu kan emang diucapkan, terus juga udah mulai ada iklan-iklannya. Tapi kan kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di 1 Oktober nanti gitu. Ini yang jadi sulit buat klub ngehandle pemainnya sebenarnya. Mereka saya punya keyakinan pasti pemain-pemain juga mempertanyakan gitu. Ini bakal main atau enggak, tapi kita harus tetap latihan gitu. Itu kan kayak juga bikin capek mereka. Mereka bisa, maksudnya masalah bayarannya juga sih. Kayak capek-capek latihan tapi gak main kan ya buat apa juga gitu. Karena kadang kontrak pemain di Indonesia apalagi lagi force major kayak gini base-nya bukan dari latihan. Tapi dari berapa kali mereka main. Match fee jadinya. Itu kan juga jadi situasi yang sulit buat pemain juga gitu. Nanti karena pandemi corona ini kan klub pasti mengalami kerugian ya, dan pasti ada penyesuaian kontrak lah. Nah sekarang kan kalau di Arema tuh yang keluar udah Mario Gomez, Jonathan Baumann sama asistennya tuh Marcos Gonzalez ya kalau nggak salah. Nah penyesuaian atau pemotongan gaji ini tuh sebenarnya wajar nggak sih dilakukan sama klub? Bagi saya sih realistis sih. Nah, kalau buat sekarang dari ya lagi-lagi saya bicara seperti episode sebelumnya ini terkait dengan ke pelatih asing gitu kan. Mario Gomez kan pelatih asing. Dan pelatih asing mah realistis gitu. Pemain asing pun sama di Indonesia ya realistis aja gitu. Kita datang ke sini untuk bekerja. Dan kemudian situasi seperti ini yang sangat rentan untuk pemain dan pelatih asing untuk tergoda dengan klub lain gitu kan. Jadi sehingga mereka istilahnya memundur gitu kan. Tapi ada juga yang justru klub yang jor-joran soal pemain kayak PSMS Medan misalnya, mereka malah mendatangkan pemain dari Liga 1. Iya, Liga 1 gitu kan, datangin Paulo Sitanggang, datangin si Ferdinand Sinaga gitu kan. Ada aja meskipun ada kepentingan politik gitu kan. Tapi dalam artian Liga 1 ini yang dicontohkan oleh Arema adalah Arema tuh klub besar yang selama ini kita kan menganggapnya bahwa mereka tuh mampu loh gitu kan untuk membiayai ini segala macam gitu kan, pemain profesional dan juga pelatih profesional. Tapi situasi sekarang bagi saya itu realistis bagi saya realistis gitu kan. Emang berat juga mungkin rawan ya. Rawan soalnya di Eropa pun kayak Timo Werner aja dia kan bela-belain nggak ikut si Leipzig untuk pindah ke Chelsea gitu kan. Makanya mungkin lebih realistis gitu kan. Dan mungkin garis lurusnya di sana lah gitu untuk si pemain. Nah kalau mungkin nanti digulirkan kan ya mungkin pasti tanpa penonton ya kayaknya. Iya, sejauh ini masih tanpa penonton dan tersentralisasi di Pulau Jawa. Pulau Jawa kan. Nah, sementara masih banyak klub kan yang masih mengandalkan dari tiket penonton. Kalau kata Un gimana sih? Apa mending di kayak restart tahun depan aja atau gimana ya? Kalau saya sih sebenarnya mending restart tahun depan ya. Restart tahun depan. Kalau misalnya nanya pendapat pribadi yang paling jujur dari hati nurani gitu lah. Cuman masalah kan kompetisi harus tetap jalan. Mau gak mau bukan karena soal aspek kompetisinya aja juga. Pemain-pemain ini kan butuh pekerjaan juga, harus bekerja dan lain-lain. Akan agak sulit juga situasinya sekarang karena masalahnya sisa 1 Oktober ini kita juga nggak tahu bakal ada seperti apa situasi secara umum. Ini yang sulit buat klub-klub yang terutama mengandalkan banget dari tiket. Karena kan nggak semuanya, karena si soal share TV ini juga sulit juga gitu. Kalau misalnya ternyata rating pertandingannya jelek, dapat share-nya juga kecil juga dong. Ini juga yang jadi sulit buat klub-klub ini juga, makanya mereka harus melakukan inovasi lah ketika misalnya karena tidak bisa mengandalkan tiket masuk. Memang sponsor membantu, maksudnya sponsor juga berandil besar. Tapi kalau misalnya sponsornya juga kesulitan kan ya tim juga nggak bisa jalan. Kalau Tanteng gimana Teng? Ya kalau menurutku nggak di restart sih ya, kalau menurutku nggak di restart juga, tapi kita harus lebih bersabar. Ya kayak semi restart gitu lah. Liganya statusnya masih sama gitu kan, masih sama. Tapi berkaca dari ya nggak, kalau bicara soal si Liga Corona ini kita nggak bisa berkaca dari kebijakan publik dong gitu kan ya. Ya dalam artian ya
emang bener-bener sampai seaman mungkin baru bisa gitu, karena bener kata Bung Aun, Indonesia tuh panasan gitu kan. Liga lain mulai, wah kita harus mulai nih segala macam, kita riuh segala macam gitu kan, tapi kita harus realistis lah, sampai steril dulu aja gitu kan, sekolah ini minimal turun angkanya baru mulai lagi, cuman nggak sampai di restart juga sih kalau menurutku ya. Justru pakai yang ada aja gitu kan, untuk lanjutin gitu ya. Untuk apa ya, untuk soal survive-nya klub, saya sih masih, kalau nggak salah ya, saya sih masih inget info, saya nggak tahu bener atau nggak, tapi kalau nggak salah itu BLI itu mau ngasih kayak kompensasi buat sentralisasi itu gitu. Mudah-mudahan itu nggak bohong gitu kan, nggak PHP, jadi sehingga klub itu bisa bertahan, bisa terbantu dan kompetisi tetap jalan. Tapi lagi-lagi saya sih syaratnya, karena itu dia gitu kan, kita masih cukup tinggi di soal corona di Indonesia ya, saya harus lebih sabar lagi aja, cuma nggak di restart aja sih liganya, itu sih mungkin menurutku. Ya, Teng dan Aun, menarik banget ya obrolan kita tadi soal ngomongin nutrisi pemain, soal Coach Sinteyong, dan tadi juga soal kelanjutan Liga Indonesia lah ya. Tapi gak kerasa udah 30 menit kita nemenin pemirsa di rumah. Buat pemirsa di rumah yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube ligalaga.id. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Propaganda, program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Saya dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.